Di sini senang, di sana senang. Kamari lambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pingguli goyang-goyang, putar badan. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pingguli goyang-goyang, putar badan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Yuk. Ini kakak sekarang adalah lambang gerakan pramuka. Ini ya, ini lambang gerakan pramukanya adalah tunas kelapa, atau bisa disebut juga dengan cikal. Cikal bakal itu, cikal itu bakalnya kelapa. Kelapa. Lambang gerakan pramuka adalah tunas. Yang ini yang dulu apa? Lambang apa? Ini lambang pramuka dunia. Ya, namanya Bosem. Ini di sini yang di baju dipakai. Ya, Bosem. Nah, kalau lambang gerakan pramuka adalah yang ini. Kalau perempuan di sebelah kiri, Bosemnya di sebelah kanan. Kenapa sih pakainya tunas kelapa? Nyiur di mana saja. Nyiur itu kelapa. Kelapa dapat tumbuh di mana saja. Bisa di daerah pantai, daerah kita, daerah pantai, bisa daerah pegunungan. Bisa di alam tropis dan di alam subtropis. Bisa di tanah berpasir maupun tanah merah. Kan ada tumbuhan yang hidupnya milih-milih tuh, kayak kamu milih-milih pasangan, tahu-tahu nggak cocok lagi. Ya, ada yang hidup di daerah tanah merah kayak model rambutan, alpukat. Ditanam di sini tumbuh nggak? Tumbuh, tapi nggak berbuah. Ya, tapi kalau di yang lain, di daerah lain, dia tumbuh dan berbuah dan bisa menghasilkan. Terus, nah, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Apabila dibiarkan, kelapa itu kan akan tumbuhnya tinggi, menjulang. Nggak ada kelapa yang ke samping, ke kiri, ke kanan, bahkan ke belakang. Kalau kelapanya tumbuhnya ke belakang, mungkin dia lelah, butuh sakit. Ya, tumbuh tinggi ke atas. Ini lambangnya mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus. Kalau orang jalannya, kalau cita-citanya bengkok, ya itu bukan orang berarti namanya, bukan seorang pramuka. Yang lurus yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambing oleh sesuatu. Apa? Jarang kelapa yang roboh. Tapi kalau pohon mangga, pohon kormis dan pohon yang lain, ketika ada angin, dia tumbang. Ya, tapi gak pernah ada atau jarang sekali kelapa yang tumbang ketika tertiup angin. Bahkan kelapa kalau anginnya kencang tuh sampai apa ya? Sampai miring, sampai melenting. Saya dulu pernah punya rumah di samping saya pohon kelapa udah tinggi, ada sekitar 15 meter atau 12 meter. Dan itu alhamdulillah paling apesnya itu buah kelapa atau beraraknya tuh daun kelapa yang kering jatuh ke kenting, berat gitu doang. Tapi pohonnya enggak. Lain ketika saya punya, kan di belakangnya tuh ada pohon buah, pohon mangga, itu ketika angin besar roboh. Padahal usianya lebih tua kelapa daripada pohon mangga. Kalau pohon mangga sekitar waktu itu masih sekitar 5 tahunan ya, saya tahu udah bikinnya dari saya nanamnya. Pohon kelapa itu sekitar usianya nopal lah sekarang, sekitar 14 tahunan. Ya, dulu masih usia 12 tahun, yang itu 5 tahun. Yang di 12 tahun dia tetap berdiri kokoh, biarpun angin banyak, angin kencang berhembus. Tapi dia tetap kokoh. Nah, itulah makanya pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa itu supaya kalian kuat ketika ada cobaan, ujian, apa-apa kalian tetap tegar.
biar batin menangis tapi muka harus tetap tersenyum. Nah, kenapa pohon kelapa nggak pernah tumbang? Jarang tumbang kecuali ditembang. Kalau ditebang pasti tumbang lah, entah itu dengan mesin atau pakai kampak atau pakai golok. Akarnya itu berbentuk serabut. Laki-laki, perhatikan di sini. Akar kelapa berbentuk serabut. Beda dengan pohon yang lain. Kalau yang lain akarnya itu tunggal. Ya. Kalau pohon serabut itu dia akan kuat untuk berdiri. Contoh yang serabut apalagi? Apa aja selain pohon kelapa? Sawit, serabut, ya. Terus apa lagi? Mangrove, serabut. Tahu mangrove? Ya, tembakau itu serabut juga. Biarpun agak besar-besar serabutnya. Nah, nyiur atau kelapa pohon yang serbaguna dari daun dari atas sampai ke akar. Daunnya bisa kalian gunakan setiap kalian lebaran. Bikin apa? Tupat dari pohon kelapa, daun kelapa. Terus lidihnya bisa kalian buat sapu. Terus apa lagi? Yang di atasnya itu cuplaknya, ya bisa buat gula aren. Ya, yang bakal jadurnya itu kalau daerah pegunungan di sana, daerah Bapak di Kalijati, kalau udah ada nyiurnya yang tumbuh sedikit, itu pasti dicokel, buat diambil, buat dibikin gula. Nah, sekarang kelapa-kelapa banyak yang habis atasnya. Banyak yang bilang karena radiasi katanya, karena dekat tower pemancar HP, ya kayak tower Telkom segala macam. Padahal itu bukan. Itu habisnya karena bangbung atau wawung. Bangbung apa wawung ya? Bangbung yang bentuknya kayak apa sih? Pepanting atau kamarang atau kayak tawon, tapi gede. Sayapnya itu batok. Lalu kalau masuk rumah tuh berisik. Ya itu bangun. Habisnya sama itu, bukan karena radiasi. Karena Bapak pernah melihat, ya, ketika Bapak ikut naik waktu di Kalijati, ada kami sekeluarga menanam kelapa di salah satu tanah. Di atasnya itu udah ada sarang bangbung atau wangung. Nah itu yang dibuang. Bapak dibuang, dicokel, diambil airnya buat dibuat gula. Dulu mah suka ada ya, yang dibuat minuman juga ada. Kalau panas-panas gitu ada, jualnya pakai bambu dulu. Satu gelas tuh harganya 500 perak dulu ya. Kalau sekarang udah jarang. Namanya lahang. Lahang, tukang lahang itu airnya dari air kelapa. Seger banget. Bukan air kelapa tapi dari cuplaknya, dari air janurnya. Itu seger banget. Terus buah kelapanya kalian bisa dimakan. Ya, terus airnya bisa buat diminum. Batoknya juga. Kalau sekarang banyak kan dibuat dibuat areng. Ya kalau dulu waktu zaman kakak masih seperti kalian sama kakak Bobina, coba buat kerajinan dari batok kelapa. Kita buat bikin gayung, bikin centong nasi. Ya dari pohon kelapanya itu dibuat banyak lah, gantungan kunci lah, dibuat sendok lah, ya. Nanti kalian kakak kasih tugas seperti itu kalau kalian ikut pramuka.